Halo, selamat datang di English Simple, tempat belajar bahasa Inggris pakai bahasa bayi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang understanding sentence structure in English. Untuk membuat suatu kalimat yang terstruktur, ada beberapa komponen yang perlu kita pahamin. Pertama, ada subjek. Subjek ini kita taruh di awal kalimat. Dia adalah pelaku suatu aksi. Biasanya berupa kata benda, yaitu orang, tempat, dan juga benda. Lalu setelah subjek ada verb. Nah, verb ini adalah aktivitas yang dilakukan nih si pelaku. Lalu ada objek. Nah, objek ini adalah penerima aksi. Dia kita taruh setelah verb. Di akhir, ini sifatnya opsional ya. Ada yang namanya pelengkap, yaitu complementary. Biasanya pelengkap itu kita taruh di bagian paling akhir sebagai keterangan. Misalnya berupa kata sifat, adjective, atau adverb. Apa bedanya kalimat dan klausa? Bisa dibilang klausa ini adalah kalimat yang terpendek atau kalimat yang bisa jadi belum lengkap atau sudah lengkap, walaupun hanya berbentuk subjek dan predikat. Contohnya, I want, she sleeps. Nah, gitu ya, hanya subjek dan juga verb aja. Namun kalau kalimat itu merupakan ide yang sudah utuh dan lengkap. Misalnya, bisa berbentuk subjek, verb, objek, keterangan, lengkap. Bisa hanya berupa pendek, subjek dan predikat aja. Untuk klausa, strukturnya itu hanya SV ya, subjek, verb. Sifatnya tergantung kalimat dan konteks. Contohnya, she sleeps gitu. Oke, berarti ini adalah suatu klausa karena dia hanya berbentuk subjek, she ditambah verb, sleep. Berbeda dengan kalimat, dia lebih fleksibel, bisa pendek, bisa hanya berbentuk klausa saja, atau bisa lengkap, objek dan juga keterangan. Jadi bisa SV atau SVOC. Yang penting, idenya itu tersampaikan secara utuh dan jelas. Contohnya, she sleeps every night at 10. Dia tidur setiap hari jam 10 malam. Jadi lengkap ya, ada O, objeknya, every night, dan juga ada complementary, at 10. Jadi kalimat tadi kan ada yang pendek dan panjang ya. Kalau yang pendek bisa kita bilang simple sentence, tapi kalau yang lengkap kita bisa bilang complex sentence. Kita mulai dari yang simple sentence dulu. Simple sentence itu hanya memiliki satu klausa. Bentuknya ini simple, hanya ada satu verb dan satu objek. Contohnya, she studies English. Satu subjeknya, she. Verbnya juga satu, studies. Dan di sini ada objek, English. Next, ada the cat sleeps. The cat adalah subjek dan sleeps adalah verbnya. Bedanya dengan complex sentence, sentence-nya lebih padat, lebih kompleks, lebih panjang. Komponennya tidak hanya dua, subjek verb, tapi ada subjek, verb, objek, dan complementary. Ada komponen yang berjumlah lebih dari satu. Misalnya ada dua verb, SVVO, atau ada dua subjek, SSV, atau ada dua objek, SVOO, dan dua keterangan. Dan ada juga kalimat yang memakai kata penghubung atau konektor seperti because, when, although, dan lainnya. Contohnya, I study because I want to pass TOEFL. Saya belajar karena saya mau lolos TOEFL. Contoh kedua, although he was tired, he finished the work. Di awal kita mulai dengan konektor, although. Mari kita dalemin satu persatu komponen kalimat. Dimulai dari subjek. Subjek adalah pelaku aksi dalam suatu kalimat. Biasanya subjek muncul di awal, mengawali suatu kalimat dan berfungsi sebagai topik utama kalimat. Subjek ini punya beberapa bentuk. Pertama, kata benda. Kata benda itu terdiri dari PPT, person, place, and thing. Dihafal ya. Contohnya, the teacher teaches. Awalnya adalah the teacher. Berarti itu adalah subjeknya. Lanjut, ada pronoun. Pronoun ini adalah singkatan dari person, noun. Kata benda yang berbentuk manusia. Contohnya, I, you, they, we, he, she, it. Lihat contoh kalimatnya, he runs. Berarti he adalah pronoun, lalu runs adalah verbnya. Next ada jiran. Jiran ini adalah noun yang berbentuk verb ing. Nah, di bagian ini nih banyak yang sering terkecoh.
Karena noun-nya berbentuk seperti verb, padahal dia bukan verb, dia akan menjadi subjek. Contohnya, reading helps you learn. Ingat, di awal kalimat ada kata reading. Berarti reading-lah subjek dari kalimat itu. Lalu dilanjutkan dengan helps. Maka helps adalah verb-nya, karena helps ada di belakang si subjeknya. And then ada infinitive. Dia ada rumusnya, yaitu to plus verb 1. Jadi kalau ada kata to ditambah sama verb 1 apapun, ini berbentuk infinitif ya. Nah, infinitif ini sama kayak jiran. Jika diposisikan di awal suatu kalimat, dia akan berperan sebagai subjek. Contohnya, to sleep is important. To sleep adalah infinitif, berbentuknya kata benda, noun. Maka verbnya bukan di sleep-nya, bukan di to-nya, tapi di setelah infinitif. Setelah infinitif ada to sleep is. Is-lah verbnya ya. Next, ada juga noun clause. Noun clause ini dia berbentuk panjang. Maka subjeknya itu bisa terdiri dari minimal 2 kata. Atau bisa jadi 3 kata gitu ya. Contoh, what you said is true. Berarti what you said ini adalah noun clause. Klausa panjang ya, berbentuknya noun. Lalu ada is. Is ini adalah verbnya. Jadi untuk memahami subjek, selalu cari bagian awal kalimat. Setelah subjek ada verb. Verb itu berbentuk tindakan atau aksi, atau bisa juga kondisi dari si subjeknya. Jadi, si verb ini selalu diposisikan setelah subjek ya. Ada 2 jenis verb. Ada kata kerja bantu atau biasa kita bilang to be, dan ada juga kata kerja utama, yaitu main verb. Apa perbedaan main verb dan to be? To be itu berbentuk kondisi atau keadaan. Tidak ada aktivitas spesifik yang dilakukan. Dan kata bantu ini memberikan arti tambahan untuk main verb. Contohnya, is, am, are. Nah, itu artinya mirip-mirip semua karena bukan spesifik. Artinya itu umum. Ini, itu adalah. She is a student. Berarti is ini, to be ini, artinya itu umum. Dia adalah murid. Dia ini murid. Dia itu siswa. Jadi artinya bisa kita modifikasi. Ini, itu adalah. Begitupun ketika kita menjelaskan karakteristik atau sifat orang. Contohnya, she is happy. Dia sedang bahagia. Dia itu bahagia. Dia memang bahagia. Misalnya seperti itu ya. Beda banget sama yang namanya main verb. Kalau main verb itu dia berbentuk tindakan atau aktivitas yang spesifik. Bisa kita praktekkan dan bisa kita demonstrasikan. Contoh, makan. Kalau kita makan, ada makanan yang masuk ke mulut kita. Kalau kita lari, kaki kita bergerak maju secara cepat. Kalau kita tidur, sleep, mata kita terpejam. Contoh ya, she studies biography. Dia belajar biografi. Ini spesifik. Belajar mungkin kita pahamin dengan cara dia menulis, dia membaca buku tentang biografi. Jadi, kalau main verb kita taruh dalam suatu kalimat, aktivitasnya itu menjadi spesifik. Namun kalau kita pakai to be di dalam suatu kalimat, aktivitasnya menjadi general. Dan to be bisa juga dipakai untuk menambahkan arti dari si main verb itu sendiri. Jadi kita bisa gabung nih. Contohnya, is writing. She is writing a book. Coba kita pahami contoh kalimatnya. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Kalimat ini hanya menjelaskan pekerjaan seseorang. Dia adalah dokter. Maka kalau kalimatnya general seperti ini, kita bisa pakai to be. Di sini to be-nya adalah is. Next, he runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Nah, berlari ini adalah suatu kegiatan yang spesifik. Waktunya juga di sini spesifik, setiap pagi. Kalau kita ganti runs menjadi eats, he eats every morning. Artinya akan merubah keseluruhan konteksnya ya, karena artinya sudah spesifik. Kita nggak bisa asal ganti artinya. Next, they were tired. Mereka capek. Berarti di sini tidak ada kegiatan spesifik. Next ada I cook dinner. Saya memasak makan malam gitu ya. Nah, di sini cook-nya itu spesifik.
dia berupa main verb. Setelah subjek dan verb, ada komponen yang namanya objek. Sebenarnya komponen ini berbentuk kondisional ya, opsional. Kadang dipakai, kadang enggak. Namun kalau kita memakai objek dalam suatu sentence, berarti sentence kita itu sudah berupa sentence yang lengkap, kompleks ya. Objek ini kita taruh di bagian akhir, tepatnya setelah verb, dan hanya muncul jika si verbnya memang memerlukan penerima aksi, yaitu objek. Contohnya, she reads a book. Kalau kita membuat sentence, she reads, sebenarnya itu sentence sudah berupa kalimat. Namun, kalau misalnya kita mau memberikan keterangan yang lebih lengkap ya, kita taruh dia membacanya apa? She reads a book, she reads an article. Di sini tempatnya objek itu berperan. Objeknya menerima aksi dari membaca. Lalu ada he kicked the ball. Dia menendang bola itu. Maka di sini the ball adalah suatu objek yang menerima aksi dari kick. Bisa juga suatu sentence gak ada objeknya. Contoh, I slept, saya tertidur. Itu sebenarnya udah arti yang jelas. Idenya udah utuh. Kalau misalnya kita tambahkan, I slept in the sofa, I slept on my bed. Itu jelas dan itu lengkap, namun harus disesuaikan dengan konteksnya. Apakah diperlukan atau tidak, gitu ya. Kita udah belajar subjek, verb, dan juga objek. Berarti tinggal kita satukan untuk membuat simple sentence. SVO. Ingat, yang penting itu ada subjek dan verb. Objek dan komplementari itu opsional dan kondisional. Kita lihat contohnya ya. Pertama, she sleeps. Berarti sudah jelas kalimatnya, ada subjek she dan ada sleeps verbnya. Lalu ada my brother studies abroad. My brother-nya subjek, studies-nya verb, ada abroad yaitu komplementari atau objek. Ada lagi they are students. Mereka adalah murid. They subjek, are verbnya, students adalah objeknya dan bisa juga berupa komplementari. Ada lagi she reads a book. Dia membaca buku. Ini aktivitas spesifik ya. She subjek, reads adalah main verb, dan a book adalah objek. Ada reading helps people. Ada reading yang mirip seperti bentuk verb ing, namun dia ditaruh di awal kalimat. Maka jangan lupa, dia jadinya jiran, jadinya noun ya. Karena yang di awal kalimat adalah subjek. Reading subjeknya, helps verbnya, dan people objeknya. Dan terakhir ada infinitive. To eat vegetables is good. Ini agak panjang ya subjeknya. To eat vegetables itu subjek. Lalu ada is, yaitu verb, dan terakhir ada good. Good itu kata sifat, bisa kita bilang komplementari. Sampai ketemu lagi di video lainnya.